Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Al-Furqan yang berbahagia, wahai pemirsa Islam, tahiyat ahli jannah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini berbahagia sekali kita bisa membersamai Syekh kita, Syekh Dr. Nabil Ahmad, dan alhamdulillah beliau meluangkan waktunya agar kita semua bisa mendapatkan ilmu materi yang insya Allah akan dibawakan beliau. Sebelum beliau membawakan materi, saya ingin memperkenalkan beliau secara singkat. Beliau bernama Dr. Nabil Ahmad, pakar dan ahli di bidang qiraat dan Al-Quran. Qiraat itu, Bapak Ibu sekalian, adalah salah satu bidang disiplin keilmuan yang bagi kami mahasiswa Timur Tengah itu paling sulit. Saya di jurusan hadis, beliau di jurusan qiraat, dan ini lebih susah daripada jurusan tafsir. Karena qiraat itu dia harus menghafalkan Al-Quran dengan 20 riwayat atau dengan 10 qiraat. Artinya dengan 10 qiraat yang kemudian ditambah dengan 20 riwayat yang akan kemudian dibacakan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah beliau menamatkan S1-nya di Yaman, lalu kemudian S2 di Al-Azhar University selama 5 tahun S2, saking beratnya ilmu qiraat itu. Lalu kemudian S3-nya di Al-Azhar lagi di ilmu qiraat. Tadi saya sempat bertanya-tanya ketika pagi hari setelah mengisi ceramah di markas Imam Malik setelah sholat subuh, saya bertanya ke beliau, Syekh, apakah sudah ada orang Indonesia yang selesai S3-nya di Al-Azhar khususnya di jurusan qiraat? Kata beliau, setahu beliau belum ada sampai sekarang. Memang ini adalah jurusan yang paling sulit di bidang ilmu qiraat dan ilmu Al-Quran. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tanpa perlu memperpanjang lagi, kita persilakan kepada Syekh kita Dr. Ahmad Nabil atau Nabil Ahmad untuk kemudian membawakan materinya kepada kita. Falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. لم تحدد لهم العنوان؟ لا محدد. طب لو تحدثنا عن عباد الرحمن لأنه فرقان ولا تجارة كما قلنا؟ لا عادي، ممكن تختار أنت تريد الفرقان ولا تريد أي في مناسبة المسجد الفرقان أفضل لأن فيها عباد الرحمن وفيها تجارة. خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأرسل حبيبه محمدا للعالمين سراجا منيرا وبشيرا نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، أهل مسجد الفرقان الحاضرين في هذا ومن يستمعون، أولا أحبكم في الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب المسلم أخاه فليخبره أنه يحبه، وأنا أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأن المتحابين في الله يستظلون بعرش الله يوم القيامة. Beliau memulai ceramahnya dengan mengatakan bahwa segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Al-Furqan sesuai dengan nama masjid ini. Nazzal Al-Furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira, agar kemudian menjadi peringatan. Al-Furqan Al-Quran bagi seluruh umat, lil 'alamin nadhira, petunjuk. Maka pemilihan nama Al-Furqan untuk masjid ini
adalah nama yang sangat tepat. Saya juga tidak tahu ini siapa yang memberi nama, apakah Pak Najib atau Bunda, ya, Bu Najib yang memberi nama Al-Furqan. Tetapi kata beliau, pemilihan nama Al-Furqan adalah nama yang sangat indah. Karena aslinya Al-Quran itu diturunkan dengan nama Al-Furqan juga. Untuk apa? Liyakuna lil alamina nadhira, agar kemudian bisa menjadi peringatan bagi seluruh alam. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa inni uhibbukum fillah. Beliau mengatakan bahwa beliau mencintai semua yang hadir hari ini karena Allah. Dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mencintai saudaranya, maka hendaklah ia memberitahukan saudaranya bahwa ia mencintainya. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dengan memberitahukan kepada kita semua bahwa Syekh mencintai kita, maka itu adalah bagian yang sangat penting dalam mendapatkan naungan Allah di akhirat. Apa naungan Allah di akhirat? Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-mutahabbina fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah akan dinaungi. Jadi kalau kita saling mencintai, tolong menolong, saling mencintai karena Allah, akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi Syekh mengatakan dalam hadis tersebut, mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini saling mencintai karena Allah di Masjid Furqan ini, sehingga nanti di hari kiamat kita semua diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Tafadhal Syekh. أولا أحب أن أعرف بمعنى الفرقان. لماذا سمى الله كتابه الفرقان؟ الفرقان من التفريق، فرق يفرق تفريقا. سمى الله القرآن فرقانا لأن القرآن يفرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين البخل والكرم، بين الصفات المؤمنين وصفات المنافقين والكفار، يعطينا صورة واضحة. فالقرآن يفرق لنا. تريد أن تعرف صفات المؤمنين وصفات الكافرين الموجودة، أولياء الله وأولياء الشيطان، الكفار والمؤمنون. فلذلك سمى الله كتابه الفرقان، وذكر في سورة الفرقان صفات عباده حتى تميز بين من هم يستحقون أن يكونوا عبيدا للرحمن وبين من هم عباد للشيطان. Beliau mengatakan, saya akan memulai dengan menjelaskan sedikit mengapa Al-Quran juga dinamakan Al-Furqan, sesuai dengan nama masjid kita. Bahkan ada satu surah khusus di dalam Al-Quran namanya Al-Furqan. Yang pertama, Al-Furqan itu adalah pembeda, pemisah antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, antara orang beriman dan tidak beriman. Dan itulah tujuan diturunkannya Al-Quran. Adanya Al-Quran membuat kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan, mana yang dianjurkan untuk diperintahkan, mana yang kemudian dianjurkan untuk kemudian ditinggalkan. Dan itulah nama Al-Furqan. Maka kenapa orang-orang harus kembali kepada Al-Quran yang juga nama lainnya adalah Al-Furqan? Karena seseorang harus hidup dengan jati dirinya, seseorang harus hidup dengan idealismenya. Orang beriman, kitabnya Al-Furqan, yaitu Al-Quran, dan dia harus membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, sehingga akhirnya dia bisa hidup bahagia di dunia dan bisa selamat dari siksa neraka di akhirat. وهنا في سورة الفرقان ميز الله سبحانه وتعالى بين من هم عباد له سبحانه وتعالى وسماهم عباد الرحمن، وتحدث عنهم في أكثر من 10 آيات في آخر السورة، وهي الآيات التي قرأناها في صلاة المغرب. لكنه في البداية تحدث عن الكفار ووضح صفاتهم وبين أعمالهم من أول السورة تقريبا تمشي حوالي 20 آية، ثم ذكر قصص الأمم وكلها تتحدث عن الكفار، بدءا بإنكارهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لافترائهم عليه، لطلبهم منه المعجزات الباطلة. ثم بعد ذلك ذكر صورة لهم في اليوم الآخر، ثم ذكر
من أبرز صفات أعداء الرحمن، من أبرز صفاتهم أنهم يقومون بصرف المؤمنين عن عبادة الله عز وجل، وهو ما سماه القرآن الصاحب السيء. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فهذه من أبرز صفات أعداء الرحمن، أنهم يصرفون الناس عن الباطل. وبالمقابل سنعرف صفات عباد الرحمن. Nah, beliau menjelaskan bahwa dalam surah Al-Furqan ada golongan yang dinamakan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang terpilih. Terpilih untuk apa? Terpilih untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah. Makanya ibadu ar-rahman, orang-orang yang terpilih mendapatkan kasih sayang Allah. Maka dari itu, ketika kemudian kita mau mengetahui ibadur rahman, sebagaimana ayat-ayat yang kami baca tadi dalam sholat maghrib, kata beliau, kami membacakan ayat-ayat yang dimana semuanya adalah sifatnya ibadur rahman. Kira-kira ada 10 ayat Allah bercerita tentang itu. Tapi subhanallah, di awal-awal ayat dalam surah Al-Furqan justru Allah berbicara tentang ibadah syaitan, hamba-hambanya syaitan, orang-orang yang diperbudak oleh setan. Makanya dijelaskan di dalamnya bagaimana sifat-sifat mereka. Di antara sifat-sifat mereka adalah orang yang tidak bersabar, tidak menahan dirinya, tidak menahan jiwanya. Lalu kemudian di antara sifat yang lain, mereka tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sampai kemudian dikatakan dalam ayat yang dibaca, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah, dahulu aku menyesal. Apa menyesalnya? Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Mengapa dulu aku tidak berteman dengan orang-orang saleh sehingga aku bisa jadi orang saleh? Makanya itu penyesalannya orang-orang yang menjadi hamba syaitan ketika di akhirat. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Sebentar lagi kita akan jelaskan tentang sifat ibadur rahman. نعم، سنتحدث عن صفاتهم باختصار حتى نتحقق بما فيها ونعمل بما فيها. فإن كانت فينا فنسأل الله أن يثبتنا، وإن لم تكن فينا نجتهد في تحقيقها. Sekarang saya akan jelaskan kata Syekh, dan saya butuh perhatian kalian sekarang untuk lebih serius, karena yang akan saya sebutkan ini semua amalan dan semua ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, dan dengan itu kita bisa menjadi hamba yang terpilih untuk menjadi ibadur rahman. أما الصفة الأولى فابتدأها الله سبحانه وتعالى بصفة التواضع، أنهم يمشون في الأرض بتواضع هونا، ليس في مشيتهم صفات المتكبرين. المتكبرون يمشي على الأرض بكبر، بغرور، بخيلاء. وقد قال الله عنهم وقصد في إنك لن تخرق الأرض ولا تمشي في الأرض مرحا. لا تتبختر، إنك لن تخرق الأرض، لن تستطيع أن تفعل حفرة حتى تخرج من الجانب الآخر من الأرض، ولن تبلغ الجبال طولا. فالمتكبر لن يصل إلى شيء. فأول صفة من صفات عباد الرحمن التواضع في كل شيء، في الملبس، في المأكل، في المسكن، في كل شيء. وليس معنى ذلك أنه لا يمتلك ما تشاء، لكن كن متواضعا، لا ترى نفسك أعلى من عباد الله. فلذلك قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه هي الصفة الأولى. Sifat yang pertama kata beliau adalah, dan ini unik ya, kalau Anda mungkin menebak-nebak kira-kira apa sifat pertama yang paling Allah cintai dari seorang hamba. Ternyata dalam surah Al-Furqan ini sifat pertama yang dipilih oleh Allah, sifat pertama yang disebutkan oleh Allah untuk orang-orang yang menjadi orang-orang pilihannya Allah, kekasihnya Allah adalah sifat rendah hati, atau dalam bahasa yang lain sifat tidak sombong. Subhanallah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna.
Allah, dan ibadur rahman yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dan beliau tadi membacakan juga surah Al-Isra. Kata beliau, innaka wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sungguh engkau tidak akan pernah bisa mengelilingi semua bumi ini. Engkau tidak akan pernah bisa menguasai semua bumi ini. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula, dan engkau tidak akan pernah sampai di semua ujung gunung yang ada di muka bumi ini. Maka untuk apa kamu sombong? Maka kata beliau, yang paling pertama harus ditanamkan dalam hati kita agar kemudian kita menjadi hamba Allah yang dicintai Allah, rendah hati, jangan sombong. Dan ini berat kata Syekh. Setiap kita harus menjaga diri. Bagi yang punya harta, jangan sombong dengan hartanya. Bagi yang punya ilmu, jangan sombong dengan ilmunya. Bagi yang punya tenaga, jangan sombong dengan tenaganya. Karena hakikatnya semua itu hanyalah ujian dan titipan Allah. ثم ذكر الله عز وجل الصفة الثانية. طبعا الصفتان الأولى والثانية تتحدث عن تعاملهم مع عبيد الله، مع الناس. فأولا أن يكونوا متواضعين. الصفة الثانية الإنسان عندما يتواضع لا شك أنه سيلتقي بفلان ويحتك بفلان ويحصل الاختلاف ويحصل سوء التفاهم، وربما يسيء إليك إنسان، يخطئ عليك. فهنا كيف ستتعامل مع هذا الإنسان؟ هل ستعامله بالظلم؟ هل ستعامله بالكبر؟ أم ستعامله بالصفح والغفران؟ عباد الرحمن من أساء إليهم يصفحون عنه ويسلمون عليه، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نسلم عليكم. الجاهل الإنسان الذي لا يحسن الكلام، يسيء في الفعل، يسيء في الكلام، يتصرف بغضب، يتصرف بحمق، بطيش، بخفة، ما يستطيع أن يضبط مشاعره، فدائما يسيء إلى الناس. فإن أساء إلى أحد من عباد الرحمن فعباد الرحمن لا يردون إساءته بإساءة مثلها، وإنما يسلمون عليه ويبتسمون في وجهه ويقولون له عفى الله عنك، غفر الله لك. ولاحظ تعبير القرآن سلاما. نسلم عليك سلاما، والسلام أمان، وما قلته لا نهتم به، ولن تخاف مني شرا، أنا سلام بالنسبة لك، أنا سلام، لا اطمئن، وإن آذيتني فأنا سأكون لك سلاما. فلذلك وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بكل ما تحمله كلمة السلام من الأمن والطمأنينة وعدم إخافة الطرف الآخر. ما شاء الله. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda apa sifat kedua yang menjadi sifat yang sangat Allah cintai, sehingga kemudian sifat ini membuat kita menjadi orang terpilih di hadapan Allah? Ternyata yang pertama tadi rendah hati, lalu yang kedua adalah memperhatikan hamba Allah. Bagaimana memperhatikan hamba Allah? Dua tipe hamba Allah. Perhatikan ya, ini penting sekali ilmunya dahsyat. Ini dari pagi saya nggak bosan-bosan terjemahkan beliau, masya Allah. Karena ta'ammuknya, ya, pendalamannya terhadap Al-Quran luar biasa. Iya. Dari subuh, kemudian tadi jam 10 di Ulul Albab, di WSAB, kemudian sekarang saya kayak belajar lagi, luar biasa. Iya. Tadi Mas Joko juga dengar tadi ya, ceramah di WSAB dahsyat sekali ya, masya Allah. Nah, dan selalu berpindah dari kisah-kisah Quran ke kisah-kisah Quran yang lain. Jadi seakan-akan hidupnya itu seluruhnya untuk Quran ini, Syekh kita, masya Allah. Beliau mengatakan sifat kedua adalah bagaimana memperhatikan hamba Allah. Dan memperhatikan hamba Allah itu dengan dua cara, dengan dua kategori. Karena hamba Allah itu yang akan bermuamalah, berinteraksi, berkomunikasi dengan kita, itu ada dua macam orang. Satu, orang yang berbuat baik sama kita, yang suka menolong kita. Maka ketika orang ini yang akan kita hadapi, maka kita harus menjadi orang yang berbuat baik pula kepadanya, bahkan lebih baik dari apa yang dia berikan. Tetapi yang kedua, dan ini yang paling berat, adalah bagaimana memperlakukan
orang yang berbuat zalim kepada kita. Subhanallah. Ini yang berat kata Syekh. Dan ini orang dicari oleh Allah di akhirat nanti. Kalau dia mampu untuk melakukan yang kedua, apa itu yang kedua? Memaafkan dengan lapang dada semua orang yang menzaliminya, bahkan dia tidak membalasnya sedikit pun. Mereka hanya mengatakan qalu salama. Mereka mengatakan semoga Allah selamatkan kamu. Bayangkan dizalimi dan dia doakan orang yang menzaliminya dengan mengatakan qalu salama. Semoga Allah menyelamatkan kamu. Kata Syekh, kalau kita memiliki dua sifat ini kepada orang yang tadi akan berinteraksi dengan kita, baik hamba Allah yang berbuat baik sama kita maupun hamba Allah yang berbuat zalim sama kita, maka ketika itu Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mendapatkan cinta Allah. Dan itu ternyata berat. Ya. Naam, barakallahu fik. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana sayyid al-mutawadhi'in wa kana sayyid العافين عن الناس. كان حلمه صلى الله عليه وسلم عجيب. فأما تواضعه صلى الله عليه وسلم الأفضل عشان ما نطيل الشرح أيضا، لأن أحيانا الشرح يحتاج إلى البيان القليل إذا كثر الكلام، يعني فطبعا أنا أشرح حتى أوضحهم، يعني فأنا أريد كلمة حتى يهتم بكم ويهتم بي. طيب. يعني أنا أخاف لا يهتم بكم ولا بي. نعم. طيب. سيد المتواضعين. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling rendah hati kepada sesamanya. وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس بين الصحابة ولا يعرف. Dan di antara kerendahan hatinya Rasulullah yang membuat dia dicintai oleh Allah, kadang-kadang dia duduk di antara sahabat dan dia tidak beritahu sahabat bahwa dia sedang ada di situ. يأتي الرجل من خارج المدينة يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل والمسجد ممتلئ بالصحابة وبالناس ويقول أيكم محمد؟ أين محمد؟ ما كان متميزا بينهم صلى الله عليه وسلم. Subhanallah. Di antara buktinya saking rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul duduk di antara sahabat, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba datang orang dari luar Madinah, lalu kemudian dia datang lalu mengatakan ayyukum Muhammad? Mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Ini menjadi bukti kerendahan hati Rasulullah. Dia tidak memspesialkan dirinya di hadapan sahabat-sahabatnya. Wa amma hilmuhu sallallahu alaihi wasallam faqad kana ya'fu an kulli man asaa ilayhi aw zalamahu illa man asaa fi haqqillah fahadha kan ya'khudhu Allah azza wa jalla. Amma fi nafsihi sallallahu alaihi wasallam fakana yusamih al-jami' wa la ya'khudhu biman yukhti'u alayhi. Dan di antara kelembutan Rasulullah SAW adalah ketika beliau dizalimi oleh orang-orang yang membenci Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau tidak membalas kezaliman itu, tidak membalas kejahatan itu, tapi apa yang dilakukan? Diberbuat baik oleh Rasulullah, diperlakukan lebih baik oleh Rasulullah. Bahkan terkadang Rasulullah SAW menolongnya dan membantunya. Dan inilah bukti kelembutan hati. Jadi kalau Anda bertanya siapa Nabi paling dicintai Allah, pasti jawabannya Nabi Muhammad. Bukan tanpa alasan. Alasan utama mengapa Rasulullah menjadi orang yang paling dicintai Allah dari semua para nabi, karena kerendahan hatinya kepada sesama manusia. يأتي إليه أحد اليهود يطلب ماله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ يستدين من الناس بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فيأتي إليه اليهودي ويمسك بحلقه مسكا شديدا ويقول له يا محمد اقضي حقي فإنكم يا بني هاشم قوم مطل أنتم تنكرون الناس وتؤخرون قضاء حقوق الناس. حتى من شدة ما خنقه تبرز عين النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخنق. إذا خنق الإنسان تبرز عينه. فعندئذ قال سيدنا عمر أراد أن يقتل هذا الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر مره بحسن القضاء يطلبني بأدب ومرني بحسن الأداء يا عمر اقضه وزده لأنك أخفته زده مني ضعف ما حقه. Allah. Di antara kisah yang sangat dahsyat tentang kelembutan hati Rasulullah, suatu ketika datang orang Yahudi menagih utang kepada Rasulullah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW juga berutang. Dan ini menjadi bukti bahwa Rasulullah itu bukan orang yang kaya sekali, bukan.
Kadang-kadang kalau sudah waktunya kepepet atau keadaannya sulit, Rasulullah juga berutang. Dan ini ayat utang piutang diatur dalam agama. Bagaimana ketika Rasulullah SAW dipegang bajunya, lalu kemudian diangkat oleh orang Yahudi, lalu mengatakan, "Iqdi, wahai Muhammad, lunasi utangmu." Sampai seperti itu dilakukan. Umar yang melihat kejadian itu tiba-tiba mau mengambil pedangnya lalu mau membunuh orang itu. Ketika dilihat oleh Rasulullah SAW, diberhentikan Umar. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Umar, berhentilah. Karena sesungguhnya orang yang ada di hadapan saya ini adalah orang yang punya hak kepada saya. Lalu kemudian Umar mengatakan, saya tidak terima dia memperlakukanmu seperti itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Umar, perlakukanlah dia dengan baik. Dan suruhlah dia untuk memperlakukanku juga dengan baik. Lalu bayarlah utangku kepadanya 2 kali lipat dari apa yang pernah aku pinjam darinya. Inilah kelembutan hati Rasulullah. Lalu dibayarlah oleh Umar 2 kali lipat utang tersebut kepada orang Yahudi itu. Kata Syekh, ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Menunjukkan kerendahan hati dan kelembutan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نعم. وأما الصفة الثالثة وربما نكتفي بها صح؟ باقي ممكن صفتين آخر. صفتين. طيب أما الصفة الثالثة فهي مع أنفسهم، عباد الرحمن مع أنفسهم، التواضع والحلم مع الناس. أما مع أنفسهم فوصفهم الله عز وجل بوصف عجيب، وهو أنهم يقيمون الليل والذين يبيتون. البيات هو أن يظل الإنسان مستيقظا طوال الليل، والذين يبيتون لأجل الله والذين يبيتون لربهم ماذا يفعلون؟ سجدا وقياما، يتنوع ليله ما بين السجود وما بين طول القيام. هؤلاء هم عباد الرحمن. Subhanallah. Dua yang pertama tadi kata Syekh itu adalah tentang muamalahnya manusia ke manusia, rendah hati ke manusia, tidak sombong ke manusia, memperhatikan hak-hak orang ke manusia, memaafkan orang ke manusia. Tapi ada sifat yang juga sangat dicintai oleh Allah, yang membuat Allah jatuh cinta kepada hambanya kalau ini amanah dirutinkan. Dan ini yang disifatkan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Apa itu? Ini hubungan antara manusia dengan Tuhannya langsung, Allah. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang setiap malam mereka meluangkan waktunya untuk bermesraan dengan Allah, berduaan dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam. Untuk apa? Untuk merasakan kenikmatan salat malam bersama Allah, untuk merasakan nikmatnya dan nyamannya berada di sisi Allah, berduaan dengan Allah. Dan kata Syekh, kalau kita sudah terbiasa untuk melaksanakan salat malam, yakinlah itu berarti Allah sedang mencintaimu. Tapi di saat yang lain, kalau engkau kesulitan untuk bangun malam, untuk sholat tahajud, berdoa dengan Allah, yakinlah mungkin hubunganmu sedang tidak baik dengan Allah. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتهجدين. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sering tahajud. فكان لما نزلت هذه الآية كان يقوم الليل كله طوال الليل يكون يصلي. Waktu ayat ini turun, ayat yang kami bacakan tadi turun, satu malam penuh Rasulullah salat malam dan tidak tidur. حتى تفطرت أقدامه من طول القيام. Sampai malam itu betis-betisnya memerah, bengkak gara-gara panjangnya berdirinya di waktu malam ketika ayat ini turun. فأنزل الله عز وجل عليه يقول له إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أنت تصلي ثلثي الليل يعني حوالي 7 ساعات وهو يصلي.
ونصفه وثلثه ونصف الليل وثلث الليل ثم خفف الله عنه فاقرأوا ما تيسر، خفف على نفسك يا محمد. فتقول له أم المؤمنين عائشة قد غفر الله لك يا رسول الله، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. Ketika beliau sholat malam, satu malam penuh sampai bengkak-bengkak kakinya, memerah. Lalu kemudian gara-gara keseriusannya untuk bangun malam, perjuangannya untuk sholat malam, ketika Allah turunkan ayat tadi, lalu kemudian Rasulullah semalaman penuh sholat, bengkak kakinya, bengkak betisnya, Allah turunkan ayat yang lain yang ada dalam surah Al-Muzammil, di mana Allah mengatakan, wahai Muhammad, sungguh Allah telah mengetahui kamu itu sudah sholat hampir semalaman penuh, itu kira-kira 7 sampai 8 jam. Wa thulutsahu wa nisfahu wa thulutsahu, atau setengahnya atau lebih dari itu. Faqra'u ma tayassara min, kata Allah, wahai Muhammad, baca saja yang sesuai dengan kemampuanmu. Tidak usah engkau berlebihan, karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak tega melihat nabinya tidak tidur semalam. ذات مرة يقوم يصلي الليل صلى الله عليه وسلم ومعه أحد الصحابة، يقول هذا الصحابي الجليل، يقول بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة البقرة، فقلت سيركع عند 100. عبد الله بن مسعود، نعم عبد الله بن مسعود، فيقول سيركع عند 100، فمضى فقلت 200، فقلت آخر السورة وإذ به يستمر يدخل في النساء، قلت بالنساء سيركع، وإذ به يستمر يعود في آل عمران. 5 أجزاء من القرآن الكريم، تقريبا 7 ساعات في ركعة واحدة. قال ثم ركع فكان ركوعه قريبا من القيام، ثم سجد فكان السجود مثل القيام. ليلة كاملة يصلي فيها بحوالي 3 سور، وهي أطول سور في القرآن الكريم. Dan beliau menutup dengan satu cerita dari Rasulullah ketika sholat tahajud. Suatu malam Rasulullah bangun tahajud, lalu ada sahabat yang ikut bersamanya, namanya Abdullah bin Mas'ud, yang tadi cerita di Wisaqle, Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud ikut sholat bersamanya, Rasulullah membaca Al-Fatihah lalu menyambung dengan Al-Baqarah. Setelah selesai Al-Baqarahnya, setelah sampai 100 ayat, sudah gelisah Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, kapan ruku ini? Kapan ruku? Jangan-jangan nanti ayat 200 baru dia ruku. Ternyata lewat ayat 200 belum ruku. Sampai 286 ayat habis Al-Baqarah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam hatinya waktu dia sholat, kayaknya setelah Al-Baqarah Rasulullah ruku. Ternyata belum ruku. Dipindah ke An-Nisa. An-Nisa juga 1 juz lebih. Dikira mau ruku, selesai An-Nisa belum ruku. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hampir-hampir saya tinggalkan Rasulullah sholat karena panjangnya bacaannya. Setelah An-Nisa selesai, dikira sudah mau ruku, belum ruku, apalagi dia baca kembali lagi ke Ali Imran. Jadi Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Dikira lagi sudah mau ruku, selesai setengah Ali Imran, belum juga. Nanti habis Ali Imrannya baru dia ruku. Kata Syekh, ini 3 surah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kalau dikumpul hampir 5 juz. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran hampir 5 juz. Setelah selesai Ali Imran, Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam hati, alhamdulillah, kayaknya ini akan lega setelah ini. Ternyata kata Abdullah bin Mas'ud, ketika ruku, panjang rukunya mirip-mirip berdirinya. Mirip-mirip panjang berdirinya. Dikira ketika sudah sami Allahu liman hamidah, ketika sudah berdiri pas sujud Allahu Akbar, dikira semua sebentar. Ternyata ketika itu Abdullah bin Mas'ud bercerita lagi, saya kira pendek sujudnya, ternyata sujudnya juga hampir sama dengan rukunya. Rukunya panjangnya hampir sama dengan berdirinya. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana tidak bengkak-bengkak itu kaki. Saya yakin kalau tentara pun pasti bengkak kakinya kalau modelnya sholat seperti ini.
ruku panjang, berdiri panjang, ruku panjang, sujud panjang. Itulah salatnya Rasulullah SAW yang beliau katakan, semoga kita semua paling tidak kalau tidak bisa sepanjang itu, paling tidak kita bisa sholat tahajud untuk merasakan kenikmatan berduaan dengan Allah, dan dengan itulah kita akan menjadi hamba yang selalu diberikan cinta Allah kepada kita. Masya Allah. Nakhtim bil qiraat Syekh. خلاص نكتفي. كيف نختم بالقراءة؟ قراءة يعني مثال من زي آنفا يعني زي ما تقرأ. هؤلاء يعرفون. نعم نعرف. أقصد قد سمعوا مني على جدد هؤلاء. كيف يا شيخنا؟ قد سمعوا مني. نعم طيب. يريدون. طيب. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kita cukupkan dengan 3. Ya, Pak Najib sudah mau azan, jadi kata beliau kita cukupkan dengan 3 sifat tadi, karena ada banyak sifat dalam surah Al-Furqan itu. Kita cukupkan dengan 3 sifat, lalu beliau akan membacakan satu surah dengan 10 qiraat. Tadi sudah Ad-Duha sudah ya. Kalau di markas Imam Malik tadi Al-Alaq. Iya. Al-Lail mungkin ana Syekh Najib yuhibbu jiddan surat Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza. Mungkin. Pak Najib, saya requestkan Ki surah Al-Lail. Saya mintakan Ki surah Al-Lail dibaca dengan 10 qiraat. Innahu qira'ah. Na'am. ويتجنب الأتقى يعني تأخذ 5 أو 7 آيات. نعم 5 أو كذا ولا إنك لا عادي أنا بالنسبة لي بس أقصد الوقت لا ما فيش مشكلة. 5 آيات أو 7 آيات. طيب. Jadi beliau, perhatikan Bapak Ibu sekalian, sekarang ini menutup kajian kita, beliau akan baca surah Al-Lail. Mungkin tidak semua karena ini kan dibaca 10 qiraat. Jadi setiap kali ada ayat yang diulang berarti itu ada perbedaan qiraat. Kalau tidak diulang berarti semua qari sepakat dengan ayat itu. Jadi bisa dipahami ya? Jadi kalau ada ayat dia ulang 2 kali, 3 kali, berarti ada perbedaan di situ. Iya. Tafadhal Syekh. طيب. لكن ما في تعليق. ما في تعليق. جيد. لأن التعليق يربك. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. والنهار إذا تجلي. والنهار إذا تجلى. والنهر إذا تجلى. إذا تجلي. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى. لشتى. إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى. فأما من أعطى واتقى. فأما من أعطي واتقي. فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسنى. وصدق بالحسنى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى.
فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغني وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقي الذي كذب وتولي وسيجنبها الأتقى الأتقي الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى الأعلي ولسوف يرضي صدق الله العظيم. Itulah kenapa ilmu qiraat itu menjadi ilmu yang paling sulit, karena semua tadi bacaan fayarudi itu semuanya bacaan Rasulullah. Semua yang dibaca tadi semuanya dari Rasulullah, dan itu cara bacanya Rasulullah, dan semuanya benar asalkan orangnya tahu ilmunya, boleh dia pakai dalam sholatnya. Itulah kenapa ilmu ini tadi sebagaimana saya katakan di awal ceramah, mengapa ini syekh sangat langka di Indonesia.
Kalau mungkin kita cari ahli fikih, ahli hadis, banyak. Tapi ahli qiraat sangat sedikit. Di antara teman beliau saja tidak ada orang Indonesia yang sampai S3 di Al-Azhar di bidang ilmu qiraat. Jadi subhanallah. Ya. Jadi kalau kita mau dengarkan penjelasannya satu persatu, itu masya Allah. Ya. Tadi surah Ad-Duha sudah ya tadi, cuma beberapa ayat tadi juga sampai masuk ya. Itu luar biasa. Apalagi kalau Al-Lail secara keseluruhan, masya Allah. Jazakallah khairan. Allahumma amin. Barakallah. Ghafarallahu lakum wal muslimin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kemudian dibacakan, disampaikan oleh Syekh menjadi ilmu bagi kita semua, dan insya Allah menjadi tabungan kita di akhirat. Dan juga kita doakan besok mungkin setelah sholat asar atau setelah sholat maghrib beliau akan balik ke Indonesia, ke Bogor, ke Bogor, karena beliau stay-nya di sana. Insya Allah jika ada waktu, kata beliau, kita diundang main-main ke sana. Siapa tahu kita bisa mengunjungi beliau di tempatnya, tempat yang beliau akan rintis untuk menjadi tempat pengkaderan ulama untuk ahli qiraat. Jadi beliau lagi mau membangun satu sekolah tinggi untuk orang-orang yang ingin mempelajari ilmu qiraat. Artinya dia sudah syaratnya satu, harus hafal Quran 30 juz lancar. Yeah. Jadi kalau mau belajar ilmu qiraat Pak Makbul, syarat pertamanya 30 juz lancar. Kenapa harus lancar Pak? Karena kalau dia tidak lancar 30 juznya, tidak mungkin dia bisa sebutkan yang bacaan yang lain. Jadi minimal satu bacaan harus lancar. Misalkan hafs lancar 30 juz, baru bisa diajar oleh beliau, ditambah 19 riwayat yang lain. Jadi bayangkan, ada 20 riwayat. Kita saja riwayat di Indonesia cuma satu riwayat Hafs an Asim, setengah mati bukit semua. Iya. Apalagi kalau mau dibaca dengan 20 riwayat. Subhanallah. Iya. Tapi insya Allah, ya, kalau kita tidak bisa, mudah-mudahan anak-anak tak, kalau enggak cucu-cucu tak, semua insya Allah diberikan kemudahan. Minimal ada yang bisa menjadi ahli di bidang ilmu qiraat, insya Allah. Barakallahu fikum Syekh, jazakallahu khairan. Mari Bapak Ibu sekalian kita tutup dengan sama-sama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi